Selain kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada
surga. Sekalipun dagingku lenyap, hati tak berdaya. Bersama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak setiap kita lebih sungguh lagi Bapak Ibu. Yang kita dengar nanti bukan perkataan hikmat seorang hamba Tuhan Saudara. Yang kita dengar nanti adalah perkataan yang Tuhan sudah siapin buat saudara. Saudara perlu kekuatan dari Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik. Firman Tuhan waktu disampaikan saya percaya itu membangkitkan setiap roh. Dampaknya sampai ke jiwa saudara. Bahkan tubuh saudara ikut perintah firman Tuhan. Dan keadaan saudara pasti diubah. Mari saya mau ajak setiap kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang percaya saudara. Bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain. Hanya perkataan Tuhan yang berlaku dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama. Selain Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Mari sambil berdiri Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau satu. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Kau satu. Mari lebih sungguh saudara. Sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Kau Tuhan,
Hanya Engkau satunya adalah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Allah yang kami ikuti, Allah yang kami taati, Allah yang kami dengar ya Tuhan. Terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Pada saat kami menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan. Dan Engkau bertata atas pujian setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau juga menjamah setiap hati kami, menjamah setiap tubuh kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan ya Bapa, yang menderita Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau mendengarkan pesan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Berkati Tuhan pemberitaan firman ini. Sehingga firman yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi setiap kami mendengarkannya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sahabat kita yang siap mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat PPW, Bapak Ibu menikmati pujian penyembahan tadi. Menikmati hadirat Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih buat Pak Roy dengan Bu Imelda ya. Hari ini boleh bertemu dengan jemaat yang luar biasa ya di Pondok Gede ini. Saya percaya setiap kali Bapak Ibu datang ke tempat ini beribadah, saya percaya hati Ibu Bapak akan diberkati oleh Tuhan. Hidupmu akan diubahkan Tuhan. Keluar dari tempat ini saya percaya saudara akan makin serupa dengan Kristus. Amin. Karena dari tempat ini selalu ada hal-hal yang baik yang disampaikan untuk membuat iman kita bisa bertumbuh saudara. Nah pada kali ini saya akan membawakan satu topik renungan firman Tuhan. Saya beri judul kuasa yang menghancurkan. Ya, ini agak ngeri-ngeri sedap saudara. Kuasa tapi menghancurkan. Saya akan baca dulu ayatnya. Di Kejadian pasal 41 ayat 40 dan 44. Ini kisah mengenai Yusuf diberikan kuasa oleh Firaun. Dikatakan demikian. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 44-nya, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Kalau Bapak Ibu baca dua ayat ini dikatakan bahwa kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat. Kira-kira kuasa yang dimiliki Yusuf itu besar atau besar sekali? Besar sekali ya. Seluruh rakyatku akan taat. Di ayat 44 dipertegas kembali. Seorang pun tidak boleh bergerak kalau tidak engkau izinkan. Wow. Saudara mau memiliki kuasa yang seperti Yusuf ini? Saya percaya Pak Roy di sini adalah gembala saudara. Belum tentu semuanya taat sama beliau. Iya Pak iya. Kalau ada yang tidak hadir ibadah, pulang sana, pergi sana, jalan-jalan, ada gak yang minta izin dulu dengan Pak Roy? Enggak juga ya. Ada yang mau pergi, pergi aja, datang aja ya. Berarti kuasanya masih enggak sebesar kuasa yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf ini orang asing saudara. Orang asing. Bisa jadi memimpin di kerajaan asing di Mesir. Bukan rakyat dia, bukan penduduk Kanaan. Dia orang Kanaan tapi tinggal di Mesir. Jadi budak di penjara. Tapi dia bisa memiliki kuasa yang demikian besar. Dan dikatakan oleh Firaun kepada dia, seluruh rakyatku akan taat. Wow. Buat orang Mesir itu Firaun seperti dewa saudara. Kemudian kira-kira kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita, kita menyembah Allah yang benar kan. Terus Allah tidak banyak begini, engkau aku akan berikan kuasa. Ya, seluruh umatku akan taat kepadamu. Saudara mau punya kuasa yang seperti ini? Coba saya boleh lihat tangannya, yang mau. Gak berani angkat tangan loh Pak Roy. Ini bukan jebakan saudara, ini cuma sebagai pertanyaannya aja. Ya,
Saya cuma mau tahu kira-kira Bapak Ibu paham gak kuasa Yusuf ini sungguh sangat besar gitu loh. Nah kira-kira ada gak yang pengen dalam hidup ini mungkin kau sedang minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku otoritas ya. Kita pernah dengar kesaksian Pak Roy saudara. Bagaimana dia berdoa, Tuhan hujan berhenti. Berhenti hujannya saudara. Saudara pengen gak punya kuasa yang demikian? Coba yang mau angkat tangan. Sedikit loh. Waduh berarti tenang nih. Kayaknya kuasanya gak dibagi-bagi nih. Berarti makin dikit orang, kalau kita punya power saudara, makin dibagi sedikit, maka yang dapatnya makin banyak saudara. Tapi kalau makin banyak yang mau, sharingnya makin sedikit-sedikit ya. Tapi oke, saya akan jelaskan saudara. Mari kita lihat slide berikutnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini adalah pesan Tuhan Yesus, janji Tuhan buat saudara dan saya. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, dari Kejadian kita berbicara mengenai kuasa. Bahkan sejak di Taman Eden Tuhan sudah berbicara mengenai kuasa. Dikatakan aku akan memberikan kau kuasa. Kuasailah semuanya ini. Kata Tuhan kepada Adam. Itu berbicara mengenai otoritas. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan kembali mengulang bahwa kamu akan menerima kuasa. Mulai dari Yusuf dijanjikan kuasa. Terus sampai Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dia juga bilang kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu ditulis dari kata dunamis. Dari dunamis lah muncul berbagai kata. Salah satunya itu dinamit saudara. Nah arti kata dunamis ini adalah seperti dinamit saudara. Kita perhatikan dinamit baru akan berfungsi jika dia terlebih dahulu dirinya dihancurkan. Di sini kalau ada yang bekerja di bidang keamanan atau di kepolisian atau tentara pasti sangat familiar dengan namanya dinamit. Ya, dinamit itu baru bisa fungsi kalau dia bersedia dirinya diledakkan terlebih dahulu. Bayangkan kalau hari ini saudara jadi dinamit, terus begitu mau disulut dengan api atau pematik supaya dia bisa meledak, terus saudara bilang gini, enggak, saya enggak mau meledak. Saya mau tetap utuh, tapi sekeliling saya meledak. Kira-kira terjadi enggak? Enggak terjadi. Jadi dia dulu harus meledak, baru sekelilingnya kena imbasnya saudara. Baru terjadi hasil yang sangat luar biasa. Jadi dengan kata lain, setiap orang yang menerima kuasa Tuhan itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Sekecil apapun kuasa yang saudara miliki, ya. Kalau Bapak Ibu pernah main petasan saudara, bunyiin petasan aja tetangga terganggu gak? Orang lewat terganggu gak? Minimal terkejut saudara. Walaupun hanya cuman lihat asapnya aja saudara. Tapi petasan itu kan juga isinya ada dinamitnya juga, tapi skala kecil. Kalau dia tidak bersedia untuk diledakkan, maka tidak terjadi bunyi apapun dan tidak ada dampak bagi sekitarnya. Jadi ada yang harus diledakkan, ada yang harus dihancurkan. Siapa? Dirinya sendiri dulu. Maka saya bilang kuasa yang menghancurkan. Hari ini waktu kita terima kuasa Tuhan saudara, ada dua kegunaannya. Kalau kuasa itu menghancurkan diri kita, maka kuasa itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kuasa itu kita tidak mau untuk menghancurkan diri kita sendiri, maka kuasa itu akan menghancurkan orang lain. Padahal Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya menjadi saksi artinya apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sebelum menjadi berkat bagi orang lain, maka kuasa itu terlebih dahulu harus menghancurkan diri kita. Bapak Ibu masih siap untuk mendengarkan khotbah lanjutannya? Amin, puji Tuhan. Saya lanjutkan, kalau gak amin saya stop saudara. Kenapa? Karena ini mengerikan. Saudara bersedia dihancurkan? Aminnya kurang dari tadi nih. Oke, saya lanjutkan saudara. Apa yang harus dihancurkan? Kolose 3 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Kata-kata yang sama ini juga diulang berbagai kitab yang lainnya. Kalau di Galatia bilang perbuatan daging telah nyata. Ya, bla 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 bla. Banyak sekali. Yang lain-lainnya juga ada. Keinginan daging, keinginan mata, daya tarik dunia. Semua dibilang harus dimatikan, harus dihancurkan. Nah, tapi di bagian ayat berikutnya dikatakan ada satu kata yang menarik yang sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan, Alkitab menyamakan
hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, hal-hal yang menyesatkan, yang merusak diri kita, hal-hal yang berkaitan dengan semua percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan seterusnya yang berkaitan dengan dosa, dikatakan itu sama dengan penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala, saudara? Dalam arti sederhana, penyembahan berhala adalah membiarkan hal lain selain Tuhan, membiarkan hal selain Tuhan menjadi pengendali dalam kehidupan kita. Kita cek diri kita hari ini. Hari ini saudara datang ke tempat ini beribadah, dikendalikan oleh apa? Datang melayani, datang memberi apa? Tadi juga kita ikut memberikan persembahan, saudara. Apa yang mendorong atau mengendalikan saudara sehingga saudara mau melakukan itu? Cek. Kalau itu saudara lakukan, oh karena saya orang Kristen ya saya harus beribadah. Kalau nggak beribadah mah bukan orang Kristen. Berarti yang mendorong saudara itu beribadah karena saudara merasa saudara orang Kristen. Atau hari ini saudara datang melayani karena siapa? Oh saya tahu, saya sudah menerima kebaikan Tuhan. Saya datang, saya beribadah, saya mau bertemu Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau meninggikan Tuhan. Berarti yang mengendalikan hidupmu adalah kebaikan Tuhan. Kalau engkau tidak menerima kebaikan Tuhan, apakah masih mau datang melayani Tuhan? Bedanya tipis ya. Saya bercontoh, beberapa hal yang menjadi pengendalian kehidupan kita. Yang pertama adalah keinginan atau disebut dengan bahasa hobi. Oh karena saya hobinya musik, jadi kalau saya pelayan maunya musik. Tapi di luar musik saya nggak mau. Kenapa? Karena musik hobinya saya. Jadi sebenarnya mengendalikan saudara untuk melayani Tuhan dalam bidang musik bukan Tuhan, tapi hobinya. Hobi itu bisa jadi berhala saudara. Apalagi misalnya nilai-nilai dunia. Hari ini nilai-nilai dunia begitu luar biasa rusaknya saudara. Kita mau pilih yang mana? LGBT hari ini berkembang dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu tinggal di negara-negara Kristen itu lebih hebat lagi. Khususnya di Amerika saudara. Alkitab mau dilarang beredar saudara. Tahu kenapa dilarang beredar? Karena Alkitab menentang LGBT dia bilang. Itu merusak, menentang hak asasi manusia. Sehingga Alkitab mau di take down dari peredaran. Coba negara Kristen. Nah hari ini kita mau ikut yang mana? Nilai dunia atau nilai firman Tuhan? Kadang-kadang prinsip budaya bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Berapa sering hari ini kita hidup di masyarakat Indonesia, setiap daerah punya nilai budaya masing-masing. Betul saudara? Nah hari ini kita hidup di atas nilai budaya atau di bawah kendali budaya. Itu penting saudara. Kita yang akan ngecek. Apalagi ego, sakit hati saudara. Itu pengaruh. Kalau saya gak dapat reward, ngapain saya belayanin? Saya tampil di sini, kalau saya gak dapat apa-apa, ngapain? Atau sebaliknya karena sakit hati. Waduh, pengen balas dendam gitu loh. Sehingga hidupmu tuh di-drive sama sakit hati. Makanya menjadi berhala hidupmu, ya sakit hatimu. Dan itu berhala itu sangat ditentang oleh Tuhan. Sandaran hidup juga sama. Hari ini kau menyandarkan hidupmu sama apa? Tadi saya bilang, kau mengandalkan hidupmu sama Tuhan atau berkatnya Tuhan? Singkat, perbedaannya tipis ya. Menaruh hidupmu kepada tangan Tuhan atau menggantungkan hidupmu kepada berkatnya Tuhan. Boleh gak kita bergantung kepada berkat Tuhan? Kita hidup nih karena berkat Tuhan kan? Kalau gak ada berkat Tuhan kita bisa hidup gak? Saudara hari ini bersuka cita kalau terima berkat Tuhan, pasti ya. Tiba-tiba Pak Roy umumkan, Bapak Ibu kita dapat surprise. Setiap hadir ibadah saat ini dapat door prize. Door prize-nya apa? 1 unit mobil Innova. Setiap orang pulang dari tempat ini boleh ambil satu-satu gratis. Bersuka cita gak saudara? Minggu depan yang datang ibadah dapat hadiah door prize-nya lebih besar. Bukan Innova lagi, tapi ganti Rubicon. Kira-kira saudara datang ibadah gak? Datang ya? Tiba-tiba minggu depannya Pak Roy bilang, yang besok datang ibadah gak dapat door prize. Masih mau datang ibadah? Karena kalau kita menjadi semangat karena berkat Tuhan. Begitu berkat Tuhannya gak ada, berkatnya hilang padahal Tuhannya masih ada. Tapi kita jadi gak semangat. Hati-hati dengan berkat Tuhan saudara. Makanya Tuhan bilang, aku memberikan kau berkat tapi hatimu jangan condong kepada berkat. Matius berkata, di mana hatamu berada di situ
hatimu berada. Kalau hatimu cinta kepada uang, maka uang tidak salah saudara. Kalau saudara bilang uang salah, kasih saya aja, gak apa-apa. Uang gak salah saudara. Tapi waktu saudara menaruh harapan hidupmu kepada uang, kepada berkatnya Tuhan, disitulah kesalahannya. Seharusnya kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat Ayub saudara. Waktu Ayub diambil semua harta bendanya, dia bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekarang waktu berkat dalam hidup kita diambil oleh Tuhan, masih bisa bersyukur gak? Atau bersungut-sungut? Kalau bersungut-sungut artinya engkau tidak mengandalkan hidupmu pada Tuhan, tapi pada berkat Tuhan. Hati-hati, itu bisa menjadi berhala. Dan berbagai hal yang lainnya saudara. Saya tidak jelaskan satu persatu saudara. Tapi saya mau ajak kita tuh lihat. Tadi kan contohnya adalah Yusuf. Yusuf memiliki satu kuasa yang begitu luar biasa saudara. Bahkan Firaun bilang, hanya tataku ini kelebihannya daripadamu. Firaun sendiri mengakui kuasanya Yusuf. Tapi lihat, sebelum Yusuf menerima kuasa ini dan setelah dia menerima kuasa ini, apa yang terjadi dalam hidupnya? Mari kita lanjutkan slide berikutnya. Dikatakan bahwa Yusuf itu lahir pada masa tuanya Yakub, sehingga Yakub sangat mengasihi Yusuf lebih daripada yang lainnya. Karena kasihnya yang besar kepada Yusuf, sehingga 10 saudara yang lainnya itu menjadi benci kepada Yusuf. Bukan cuma benci, mereka berusaha untuk membunuh Yusuf. Karena tidak berhasil membunuh Yusuf, akhirnya mereka menjual Yusuf menjadi budak. Setelah dijual di budak sampai di Mesir, maka dia dibeli oleh seorang kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Sehingga dia jadi budak di rumah Potifar. Udah kerja benar, kerja bagus. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Kejadian pasal 39 saudara, dikatakan bahwa karena Yusuf maka Tuhan memberkati seisi keluarga Potifar. Wow, keren ya. Kalau saudara punya seorang pembantu, asisten rumah tangga seperti ini, kira-kira asistennya dijaga atau dibuang? Gara-gara dia, semua pekerjaan rumahmu selesai. Bukan cuma selesai, Tuhan memberkati hidup saudara. Mesti senang ya, tapi ternyata tidak. Sama istrinya Potifar, dia difitnah. Dia lapor sama suaminya kalau Yusuf mencoba untuk memperkosa dia. Akibat fitnahan daripada Potifar, Yusuf masuk penjara. Tapi apakah Yusuf kehilangan semangatnya? Dari mana kita tahu dia tidak kehilangan semangatnya? Semangat yang sama dia di rumah Yusuf itu dimiliki waktu dia ada di penjara. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 40 bahwa Yusuf melakukan pekerjaannya dengan begitu baik sehingga kepala penjara mempercayakan seluruh pekerjaannya kepada Yusuf. Dan oleh karena Yusuf maka kepala penjara itu tidak perlu melakukan apa-apa. Sama dengan kisahnya waktu Yusuf ada di bawah Potifar. Berarti sekarang penderitaan, pengalaman, proses yang dialami oleh Yusuf itu mengubah konsistensi dia gak? Enggak saudara, itu luar biasa. Dia tetap konsisten. Padahal pada saat itu orang di penjara dan penjara raja saudara itu sudah tidak punya pengharapan. Penjara raja itu tidak ada penghakiman, tidak ada pengadilan. Cuman ada keputusan raja. Seperti juru roti raja dan juru minum raja. Tunggu keputusan raja. 3 hari kemudian raja memberi keputusan. Juru minum diampuni, juru roti hukum mati. Selesai. Tapi Yusuf dikatakan bertahun-tahun di penjara menunggu keputusan itu. Tapi keputusannya gak turun-turun. Kenapa bisa demikian? Saya percaya itu karena intervensi Tuhan. Makanya Yusuf tidak kehilangan harapannya. Dia tahu. Dia dikasih mimpi sebelumnya bahwa dia akan menjadi pemimpin saudara. Dan Yusuf tahu dia orang pilihannya Tuhan. Sehingga semua proses yang membuat dirinya makin turun itu tidak membuat dia kehilangan harapan saudara. Singkat cerita setelah 2 tahun kemudian Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Yang tadi kita baca ayatnya saudara. Dia diberikan kuasa yang sangat besar sekali. Nah ini yang nanti akan saya uraikan bersama saudara. Nah lihat apakah saat Yusuf mendapatkan kuasa itu proses hidupnya selesai? Belum saudara. Yang ke-8 saya tulis Yusuf merencanakan pembalasan terhadap saudaranya. Wow. Kalau saudara tidak punya kuasa bikin rencana untuk balas dendam, sama saudara punya kuasa seperti Yusuf, kuasa yang sangat besar merencanakan balas dendam, kira-kira tingkat keberhasilannya besar apa kecil?
besar ya. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan pembunuhan anggota Polri ya, yang direkayasa dengan rencana yang begitu luar biasa kan. Tapi sehebat-hebatnya manusia kalau Tuhan membongkarnya saudara, tetap dibongkar saudara. Nah setelah itu Yusuf menjadi berkat atas seluruh keluarganya dan seluruh dunia. Dan bahkan di ayat Kejadian pasal 50 dikatakan bahwa Yusuf hidup sampai umur 110 tahun. Dan dia bisa melihat keturunan yang ketiga. Berarti keturunan anak, cucu dan cicit. Dia bisa lihat keturunan yang ketiga saudara. Ini umur yang sangat panjang sekali. Mari kita cek dulu saudara. Bagaimana Yusuf merencanakan pembalasan terhadap saudaranya. Saya singkat aja, setelah Yusuf ada di Mesir saudara, maka terjadilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, Firaun bermimpi akan 7 tahun kelaparan, kemudian 7 tahun kelimpahan. Nah pada saat awal 7 tahun kelaparan itulah Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Setelah dia bekerja 7 tahun masa kelaparan lewat, maka masuklah 7 tahun kelimpahan ini lewat saudara, maka masuklah kepada 7 tahun kelaparan. Jadi Yusuf diangkat di awal 7 tahun kelimpahan, dia jadi penguasa. Nah setelah masuk tahun pertama kelaparan, maka saudara-saudara Yusuf mulai datang ke Mesir saudara untuk beli bahan makanan. Nanti Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 42 ya. Ada 2 ayat 2 pasal 42 dan 44. Ini kisah bagaimana Yusuf merencanakan pembalasan saudara. Yusuf manusia biasa saudara. Sama seperti saudara dan saya. Kalau saudara mengalami seperti yang Yusuf alami, difitnah, dibenci, mau dibunuh, dimasukin ke penjara, kira-kira saudara sakit hati gak? Marah gak saudara? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang marah. Yang bilang enggak marah tuh puji Tuhan tuh. Nanti kita boleh tanya dia tipsnya apa itu. Itu berarti level rohaninya udah sangat tinggi saudara. Kalau saya digituin saya juga marah saudara. Karena apa? Manusia biasa. Yusuf waktu diperlakukan demikian dia juga sakit. Tapi dia mau membalas gak bisa. Tapi waktu dia jadi Perdana Menteri di Mesir saudara, dia bisa membalas. Di Kejadian 42, kalau kita baca ayatnya saudara, saya simpulkan aja. Dikatakan bahwa waktu Yusuf melihat 10 saudaranya, Yusuf mengenali mereka. Tapi 10 saudaranya tidak mengenali Yusuf. Memang benar sih, kalau kita disakiti orang saudara, yang menyakiti lebih mengingat atau yang disakiti ya lebih mengingat. Yang disakiti ya, padahal yang menyakiti juga bilang, jangan kan ingat saudara, dia pun gak tahu kalau dia menyakiti. Betul? Makanya kalau kita mengingat orang yang menyakiti kita saudara, rugi saudara. Kenapa? Dia aja gak ingat kita, ngapain kita mesti ingat dia? Nah Yusuf waktu lihat 10 saudaranya, apa yang Yusuf lakukan? Dia berlaku seolah-olah mereka orang asing. Wow. Kalau saudara nih punya saudara yang sudah jadi penguasa seperti Yusuf, udah kaya raya, punya otoritas yang sangat besar sekali. Saudara lagi kelaparan, datang minta tolong sama dia. Terus kita bukan saudara. Kira-kira saudara sakit hati gak? Sakit hati ya? Itu Yusuf balas saudara. Kenapa? Karena waktu dia dijual menjadi budak saudara, Yusuf tuh berteriak sama kakaknya, kakak ini aku adikmu, kenapa dijual? Kakak ini aku adikmu. Kakaknya bilang apa? Kamu bukan adik kami. Sana pergi, dijual. Yusuf balas saudara. Bukan cuma hanya bertindak sebagai orang asing. Yusuf menuduh saudaranya itu sebagai pengintai. Pada saat itu saudara, hukuman pengintai mati. Kenapa? Itu dianggap mengganggu keamanan negara. Itu hukumannya mati. Itu tuduhan yang sangat serius. Kenapa? Karena Yusuf pengen supaya saudaranya mati juga. Kenapa? Karena saudaranya pernah rencanakan mau bunuh dia. Sampai di sini menurut saudara kira-kira Yusuf sudah menang belum atas dirinya? Kalau belum kok Tuhan kasih kuasa yang besar? Berapa sering kita kadang juga gini, orang kalau belum menang terhadap dirinya sendiri, terima kuasa yang besar, itu bahaya saudara. Orang lain akan dihancurkan saudara. Setelah itu apa? Yusuf bilang, ya udah, masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Karena gara-gara istri Potifar, dia masuk penjara. Jadi dia bilang, lu rasain lu penjara gitu. Tapi Yusuf sampai hari ketiga, Yusuf sadar. Dia bilang gini, aduh salah nih saya. Saya dikasih kuasa kan Tuhan maunya saya bukan membalas. Sehingga dia bilang begini, panggil 10 saudaranya. Terus saya ngomong gini, dengar,
Saya ini orang yang takut akan Tuhan. Buat begini dia bilang. Tinggal 1 orang aja, yang 9 boleh pulang. Beli gandum, bawa pulang untuk meredakan lapar seisi keluargamu. Yusuf tahu batasannya saudara. Kalau hari ini kita punya kuasa seperti Yusuf demikian, kira-kira kita ingat gak batasannya? Waktu kita merencanakan pembalasan saudara. Hati-hati saudara. Mengapa? Karena Tuhan tidak memberikan kita kuasa, karena Tuhan tahu kita belum siap saudara. Nah, lanjut ke slide berikutnya, Kejadian 44 saudara. Kalau yang di Kejadian 42, Yusuf hanya menuduh tanpa dasar. Gak ada buktinya, cuma tuduhan-tuduhan aja. Makin dia berkuasa saudara, di tahun yang kedua saudara setelah masa kelaparan tersebut, Yusuf lebih cerdik. Kenapa? Dia kali ini gak asal tuduh, tapi dia merekayasa kasus. Sehingga 10 saudaranya itu tidak bisa menghindar lagi. Saya akan bacakan ayatnya 1 sampai ke 5. Sesudah itu diperintahkanlah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka. Dan letakkanlah uang masing-masing ke dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayaran gandumnya juga. Maka diperbuatlah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika pagi harinya terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai oleh tuanku untuk minum dan biasa dipakainya untuk mentelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Pertanyaannya sederhana, yang nyuruh masukin piala perak ini ke mulut karungnya Binyamin siapa? Yusuf. Yang nyuruh nangkep siapa? Yusuf. Yang nuduh siapa? Yang menghakimi siapa? Kira-kira pada saat itu Binyamin punya alasan nggak untuk membenarkan diri? Kalau Bapak Ibu bisa lebih lanjut lagi, Yehuda langsung datang sujud di depan Yusuf dan bilang gini, Tuhan ampuni kami, dia bilang, Allah kami telah menyingkapkan kesalahan kami tidak punya alasan untuk membenarkan diri, kami ini semua budakmu, dia bilang. Selesai. Rekayasa Yesus saudara. Bahaya loh, kalau saudara diberikan kuasa yang besar, kalau saudara rencanakan pembalasan saudara, orang yang saudara rencanakan pembalasan itu gak bisa balas saudara. Habislah hidupnya. Tapi waktu Yusuf melihat Yehuda berteriak minta ampun kepada dia, apa yang terjadi? Ending ceritanya Yusuf bilang, semua orang Mesir keluar dari ruangan. Semua keluar. Biar tinggal 11 orang. Jadi 10 kakak Yusuf dan 1 adiknya Binyamin. Ada 11 orang. Wah, waktu semuanya keluar, 10 saudara Yusuf udah makin takut saudara. Wah, jangan-jangan mereka ke sana ambil senjata, ambil ini. Waduh, habislah mati kita. Tapi setelah semua orang keluar, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf membuka jubahnya. Terus dia bilang, kakak, ini aku Yusuf adikmu. Masih hidupkah ayah? Itu Yusuf. Kalau saudara hari itu ada di posisi Yusuf, musuh saudara udah bertekuk lutut di hadapanmu dan tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Kira-kira penghukumannya dijatuhkan atau berhenti? Halo? Saudara ini seperti Yusuf difitnah, dijual, jadi budak, masuk penjara. Terus tiba-tiba saudara jadi kuasa yang begitu besar. Dan orang yang menyebabkan saudara hari ini menderita, yang memfitnah saudara, yang menjatuhkan saudara, yang merebut harta kekayaanmu. Terus tiba-tiba orang tersebut hari ini jatuh miskin, dan sakit lagi. Kemudian tinggal di depan saudara udah gak berkutik. Hanya tinggal 1 kali kata aja dari saudara, maka orang ini selesai hidupnya. Saya mau tanya, saudara kasih pengampunan atau habisin? Halo? Kalau di gereja ditanya semua bilang ngampuni, sama saudara, di mana aja saya tanya semua bilang ngampuni. Tapi begitu keluar dari gereja, jangan coba-coba saudara. Bukan cuma dimatiin doang. Bisa dihancurin saudara. Saya berharap jawaban di sini sama di luar nanti sama ya. Kalau tidak sama berarti saudara bicaranya
tidak bisa dipegang saudara. Ya, Alkitab berkata, ya katakan ya, tidak katakan lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hati-hati dengan omonganmu saudara. Ya. Nah, Yusuf akhirnya apa? Memperkenalkan dirinya. Disinilah, di slide berikutnya saya tulis begini. Manusia Yusuf yang lama telah dihancurkan dan memunculkan manusia Yusuf yang baru untuk siap melakukan kehendak Bapa. Itu Yusuf saudara. Memang kelihatannya waktu dia dapat kuasa itu dia belum selesai saudara. Dia masih marah saudara. Tapi kemarahan Yusuf di tengah sakit hati dan penderitaan dia alaminya. Ada satu titik di mana dia masih ingat Tuhan. Dia masih ingat Tuhan. Hari ini kita cek hidup kita saudara. Kita masih ingat Tuhan enggak? Waktu engkau diberkati, waktu engkau senang, engkau dapatkan otoritas, dapatkan kuasa. Masih ingat Tuhan enggak? Saya juga manusia biasa saudara. Kadang-kadang begitu dapat otoritas, aduh kapan lagi kesempatannya. Waktu kita miskin, kita diinjak-injak, harga diri kita dijatuhin saudara. Begitu kita hari ini punya pangkat, punya kekayaan. Terus orang yang tadi menginjak-injak kita, yang jatuhin kita, tiba-tiba jatuh miskin saudara. Apa yang kita lakukan? Kita menggelurkan tangan untuk menolong dia, atau kita bilang, rasain lo dulu. Dulu nih lo yang fitnah saya. Ini dulu lo yang rebut saya punya harta. Rasainmu sekarang. Atau seperti itu? Saya percaya jawabannya ngampuni saudara. Sama, karena masih dalam gereja ya. Nanti di luar sana kita lihat. Nanti teman-temannya liatin ya. Kemarin kamu di gereja jawabannya mengampuni lo. Kalau nanti di rumah tidak ngampuni, ingetin khotbah hari ini saudara. Ya. Oke, saya lanjutkan saudara. Rekayasa kasus ini saudara, seringkali kita berpikir hanya orang yang punya otoritas kan. Kira-kira orang kecil, orang lemah yang gak punya kuasa bisa rekayasa kasus gak? Halo? Ini pertanyaannya agak kontradiktif nih. Orang-orang kecil gitu bisa gak rekayasa kasus? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Saya mau kasih tahu, 10 saudara Yusuf juga bisa bikin rekayasa kasus saudara. Jadi singkat cerita setelah seluruh keluarga Yusuf pindah ke Mesir, mereka hidup sekian tahun kemudian, maka Yakub papanya meninggal. Waktu Yakub papanya meninggal saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh 10 saudaranya. Di slide berikutnya. Kejadian pasal 50 ayat 15, mulai dari ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi 10 saudara ngomong gini, dulu Yusuf masih menahan diri untuk tidak membalas karena ada papa. Papa masih hidup. Makanya waktu dia mau tahan 10-10-nya di penjara, Yusuf masih ingat, ini 10 orang gua tahan, papa gua mati kelaparan. Ya udah jangan, kasih pulang 9 orang deh. Oke. Waktu dia datang nih, 11 orang sudah gak berkutik lagi dengan rekayasa kasus itu. Dia bilang ini kalau gua tahan ini, mereka gak pulang, papa gak dapat makanan. Papa mati dia bilang kelaparan. Mungkin bisa di situ. Sehingga 10 saudara Yusuf pasti berpikir nih, sekarang papa udah mati. Waduh selesai kita, gak ada lagi yang bisa menahan Yusuf. Bukankah seringkali kita juga begitu kan, waktu mau membalas dendam kita ingat kan, udah jangan-jangan, masih ada orang tua, tunggu orang tua mati, kita habisin tuh dia. Ya Pak ya. Aduh jangan-jangan, ada Pak Roy, nanti ketahuan Pak Roy, kan gak enak di gembalanya. Tunggu, tadi udah di luar sana, kita habisin. Wah. Demikian juga kalau orang mau melanggar saudara, ada Pak Polisi, jangan. Kalau Pak Polisinya gak ada, wah langsung saudara. Jadi kadang-kala kita tidak melakukan sesuatu yang jahat hanya karena sesuatu yang masih menahan saudara. Yusuf, papanya udah meninggal. Lihat bagaimana kata saudaranya, ayat ke-16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Wah keren banget. Saya cari ulang-ulang kejadian ini saudara. Gak ada Yusuf pesan sama 10 saudaranya. Gak ada saudara. Maka saya bilang ini rekayasa 10 saudaranya. Ini pesan papa buat kamu. Lanjut slide berikutnya ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba
hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Bagaimana cara orang kecil merekayasa kasus? Sederhana saudara, membesar-besarkan penderitaannya. Sering kita alamin itu, aduh Pak tolong Pak, kalau saya gak bayar kontrakan hari ini Pak, pulang gereja saya diusir. Padahal yang punya kontrakan bilang, saya kasih kamu sampai akhir bulan ya. Tapi ngomongnya, hari ini saya diusir. Supaya apa? Supaya pendeta yang melayani dia, hamba Tuhan melayani jatuh hati saudara. Aduh kasihan banget, dia menderita, dia sangat menderita gitu loh. Hati-hati saudara, itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya katakan dia, tidak katakan tidak. Tapi Yusuf bilang apa? Dia menangis. Dan selanjutnya apa? Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Wow. Jadi bukan karena papa Yusuf mengampuni saudaranya. Tapi karena siapa? Karena Tuhan. Itu maka Yusuf kenapa diberikan kuasa yang sangat besar. Kalau hari ini kau bisa lakukan hal demikian, saya mau kasih tahu, Tuhan kasih engkau kepercayaan akan sangat besar sekali. Dalam hal apa aja? Mungkin otoritas secara ilahi. Dalam hal keuangan Tuhan percayakan, jabatan Tuhan kasih. Kenapa? Karena engkau tidak menggantikan posisi Allah. Ingat, penghakiman adalah haknya Allah. Kita lanjut ayat ke-20 slide berikutnya. Yusuf akui, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang pertama, Yusuf tidak menjadi pengganti Allah. Yang kedua, Yusuf tahu panggilan hidupnya. Dengan maksud untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Waktu saudara dikasih otoritas yang sangat besar, Tuhan punya tujuan. Ingat kisah 1 ayat 8 tadi. Kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Ada satu tujuan, ada satu misi yang Tuhan berikan. Slide berikutnya kesimpulannya saudara. Yusuf menjadi manusia baru itu dari mana kita tahu? Yang pertama, dia tidak menggantikan posisi Allah. Yang kedua, dia fokus menyelesaikan misinya Tuhan. Kalau engkau bisa lakukan dua hal ini, saya mau kasih tahu. Apapun yang kau minta kepada Tuhan, Tuhan kasih. Saya juga belajar saudara, gampang enggak? Enggak gampang saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian saudara. Kita sama-sama melayani saudara. Dulu sederajat, bahkan dulu saya lebih rendah. Tapi dipercaya Tuhan makin lama makin naik, makin lama makin naik saudara. Hari ini orang yang tadinya di atas saya, tiba-tiba ada di bawah saya saudara. Waktu mereka ada di atas saya, sombongnya luar biasa saudara. Waktu saya sejajar sama dia, kalau ngomong sama dia, aduh lu siapa sih, udahlah gak ada artinya. Sebelum dia mengalami kesulitan, saya udah kasih tahu, udah kamu hidup jujur aja. Jangan membelanjakan uang lebih banyak daripada yang kamu dapatkan. Enggak, lu sok tahu lu. Kita harus berani beriman. Ya beriman, saya beriman. Penghasilan 1 juta, pengeluaran 1,5 juta. Iman dari mana saya bilang? Emang 1,5 jutanya jatuh dari langit gitu. Dia gak mau dengar saudara. Hari ini dia ada di bawah saya. Tiba-tiba terlilit kesulitan keuangan saudara. Dia datang sama saya, Pak tolong dong. Saudara, jadi saya mau bantu gak? Mau bantu gak? Di gereja jawabannya bantu saudara. Saat itu saya sempat gak mau bantu saudara. Rasain lu gue bilang, dikasih tahu gak mau denger gitu. Tapi Tuhan ingetin saya, kamu tak kasih otoritas bukan untuk membalas sakit hatimu. Di situ saya bilang, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saya temuin orangnya. Kamu kenapa bisa begini? Cerita dia bla 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 bla. Masih tetap dinasihatin, masih tetap gak mau denger saudara. Karena orang gaya hidup biasanya begitu. Tapi Tuhan bilang, kamu bantu dia. Kamu gak bantu dia, anaknya gak punya masa depan. Jadi demi masa depan anaknya, kita bantu. Itu kuasa saudara. Saya juga manusia biasa, kadang-kadang masih sakit hati saudara. Tapi kita mesti belajar.
Kita belajar, jangan melampaui batasan yang Tuhan kasih. Jangan menggantikan Tuhan dan ingat ada tujuannya. Slide berikutnya saya undang tim musik bisa kembali ke tempat. WL bisa bantu saya. Nanti kita akan nyanyikan satu lagu Ubah Hatiku. Ya, lanjutkan media slide berikutnya. Ini saya gak singgung saudara, ini teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meninggalkan kealahannya, turun jadi manusia biasa. Dan waktu dia diberikan kuasa yang sangat besar saudara, dia tidak membalas musuhnya. Dia bilang kasihilah musuhmu. Itu Tuhan. Slide berikutnya, perhatikan ini. Sebelum kuasa Roh Kudus bekerja memberdayakan kita menjadi saksi, maka terlebih dahulu kuasa Roh Kudus bekerja menghancurkan diri kita menjadi pribadi yang bersedia dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara siap dihancurkan Tuhan? Siap saudara? Yang siap katakan amin. Khotbah berhasil saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan satu lagu ini. Ini yuk biar kita sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara. Saya rindu semua umat Tuhan di depan engkau diberkati Tuhan, diberikan kuasa yang sangat besar. Tapi ingat, kuasa itu untuk menyelesaikan misinya Tuhan. Apa yang misinya Tuhan? Semua bangsa mendengar Injil Tuhan. Lewat hidup saudara, keluargamu melihat Kristus. Lingkungan pekerjaanmu melihat Kristus. Sekolahmu, lingkungan sekolahmu melihat Kristus. Di mana kau tinggal, orang melihat Kristus. Di dalam pelayanan pun seluruh keluarga besar GBI Lewi Pondok Gede ini melihat ada Yesus dalam hidupmu. Bahkan dari kompleks ini saudara, area Pondok Gede Plaza ini, mereka lihat bahwa gereja ini memancarkan Kristus. Sehingga mereka datang menyembah kepada Tuhan. Yuk. Mari kita jadi kalau gini, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Hatiku seperti siapa dirimu Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan mau memakai hidupmu, mengubah hidupmu, memberikan kau kuasa untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan menyelesaikan misinya. Mari kau renungkan sesaat saudara. Kamu mulai lihat dirimu, Tuhan. Kan kepada Bapa di sorga. Bapa, aku siap. Aku siap untuk kau hancurkan. Bila kuasa yang kau berikan dalam kehidupanku, itu mengubah hidupku, mengubah pribadiku, mengubah karakterku. Sehingga aku memiliki karakter seperti Kristus. Menjadi segambar dan serupa denganmu.
Dan kuasa itu akan mengalir keluar lewat hidupku dan memberkati pekerjaanmu Tuhan. Menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Saya ada banyak orang datang kepadamu karena lewat hidupku mereka melihat ada Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau lihat Tuhan anak-anak-Mu, para hamba-hamba di tempat ini. Urapi Tuhan, berkati, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memiliki kuasa yang besar itu Tuhan. Engkau sanggup mengubah hati setiap kami Tuhan. Pada saat kami bersedia, maka Tuhan akan bekerja. Kau lihat saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang bersedia, yang mereka berkomitmen Tuhan. Engkau tilik hati kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan ya Tuhan. Matikan Tuhan keegoan kami Tuhan untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami sebagai manusia, karena kalau kami merasa ingin membalas, kami ingin memberontak, karena kami tidak tahan Tuhan. Tapi kami tahu hari ini, semua itu Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Sama seperti Yusuf yang Tuhan berikan pernyataan bahwa dialah orang pilihannya. Maka kami juga tahu kami adalah orang pilihan-Mu Tuhan. Kami mau ingat pilihan-Mu itu ya Tuhan. Dan kami mau jaga hidup kami Tuhan. Kami mau gunakan otoritas kuasa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Roy dengan Ibu Imelda Tuhan, yang mengembalakan umat-Mu di tempat dan seluruh tim yang ada Tuhan. Biar lewat gereja ini kemuliaan Kristus semakin tinggi, semakin dibesarkan. Dan orang-orang akan datang karena kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi kuasa firman-Mu akan terus bekerja, mengubahkan setiap hati demi hati, sampai kami Tuhan mencapai kegenapan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan membawa kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menguatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya belajar bahwa setiap kita pasti Tuhan angkat, tapi bukan untuk diri kita, tapi jadi saluran berkat. Tuhan berkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Nanti sambil mendengarkan LPG News, kita akan memberikan persembahan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memberi, saya ajak kita untuk berdoa bersama untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih untuk semua yang Kau berikan buat kami. Buat firman Tuhan yang begitu mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami diberkati untuk menjadi saluran berkat. Ubah setiap hati kami Tuhan untuk punya kapasitas yang lebih besar waktu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Saat ini kami akan berikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah kami berikan dengan hati yang mengucap syukur dan sukacita, sebab Engkau Allah yang memberkati melimpah-limpah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama dengan lantang. Katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat memberi, kita saksikan LPG News. Shalom saudara, bersama saya Sarah, kita akan saksikan LPG News minggu ini. Saudara, kita akan mengadakan ibadah yang spesial nih, yaitu ibadah kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus tahun 2023. Jadi pastikan ya Bapak Ibu Saudara hadir dan bersama-sama menyaksikan serta mengalami Tuhan. Di ibadah nanti seperti biasa nih, kita akan mengadakan 2 kali ibadah. Ayo saksikan dan alami hadirat Tuhan. Dan kita akan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan di hari Minggu pada tanggal 20 Agustus 2023. Akan banyak banget perlombaan, hadiah, door prize. Pokoknya keren banget deh. Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk menghubungi para ketua kulnya ya. Untuk kegiatan doa, Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di layar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kami mempermudah Bapak Ibu Saudara untuk bisa melayani Saudara dengan membuka kantor ibadah di halaman gereja kita.
untuk menjawab dan membantu Bapak Ibu Saudara mengenai informasi yang terupdate tentang gereja kita GBI-LPG. Ada berbagai informasi yang akan Bapak Ibu Saudara dapatkan, dan kami menghimbau Bapak Ibu Saudara juga bisa tertanam di tempat ini dengan membuat kartu keluarga jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study nih, di mana Bapak Ibu Saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apapun yang bersama-sama kita pelajari tentang Tuhan melalui firman-Nya. Ayo bergabung! Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Dari tim pujian dan penyembahan ingin mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo, jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung, ayo kita menghubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa nih bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau junior church, pemusik, dan content creator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther dan bisa datang ke counter ibadah. Untuk info YDJ yang Disciple of Jesus, kita akan mengadakan ibadah setiap hari Sabtu setiap 1 bulan 2 kali. Khusus di bulan Agustus kita mengadakannya di hari Sabtu tanggal 12 dan 26 Agustus. Ayo anak muda, sama-sama kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, ada info tambahan nih. Untuk sosial media YDJ ada di Young di Jesus. Jangan lupa di-follow ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi. Bapak Ibu Saudara ingin mendaftar OTA atau orang tua asuh? Ayo, ikut aja. Infonya Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi ke Ibu Sri dan kami himbau Saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi, Saudara bisa menghubungi Bapak Jeffrey. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Haleluya. Ada di antara kita yang mau ikutan jadi presenter kayak tadi, saudara? Biar enggak dia terus, saudara. Saya percaya kita diberkati, amin, dengan ibadah hari ini. Dan saya percaya juga bahwa kita akan berikan perhatian kita lebih untuk pengumuman tadi. Juga mau join dalam KUL yang sudah disiapkan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi tanggal 13 di tempat ini, Agustus, akan ibadah perayaan 17 kemerdekaan Indonesia. Dan tanggal 20 perayaan. Nanti ada informasi disampaikan lebih lanjut. Yang intinya adalah 13 dan 20 adalah hari-hari yang sangat menyenangkan di tempat ini, saudara. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri bersama, saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah
Bapak Ibu Saudara, dengan iman perkatakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan ibadah kita sepanjang hari ini, saudara. Amin. Yang merasa diberkati boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih kesediaan dari Bapak Pendeta Suwardi, Wakarayon 1H yang telah memberkati kita pada hari ini. Kita berdoa supaya hamba ini semakin dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Amin. Mari angkat tangan kita arahkan hati kita kepada dan kita berdoa kepada Bapak Suwardi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah Kau utus untuk kami di GBLPG pada siang hari ini. Berkat Tuhan senantiasa mengalir buat hamba-Mu ini. Kami bersuka cita, kami diberkati umat Tuhan di tempat ini. Semua kami merasa dilawat oleh Tuhan. Dan kami menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan kuasa itu bisa kami pakai dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Dalam setiap pelayanan usaha pekerjaan, Tuhan Engkau berkati dimanapun dia berada. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Umat-Mu akan kembali dalam setiap aktivitas kami dalam 1 minggu ini ke depan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Dimanapun kami berada, biar penyertaan Tuhan sungguh ajaib dan sempurna bagi setiap kami. Sebelum kami pulang pada siang hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami akan diterima berkat melalui hamba-Mu. Mari Ibu dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyedang kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah padamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita yang berlimpah daripada sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan urapan daripada Allah Roh Kudus pada tercurah menyertai memberkatimu dan menjadikan kau saksi-saksi Kristus mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup